selamat datang lagi di video terbaru saya. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, tempat dimana setiap hari kalian akan menemukan video yang baru di channel saya, teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya guys ya. Di video saya kali ini saya akan membahas hal-hal yang tidak dapat dilakukan saat Imlek. BTW teman-teman, saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi semua teman-teman yang merayakannya. Oke, jadi di satu hari ini teman-teman semua merayakan Imlek, saya akan membahas tentang pantangan atau hal-hal yang tidak dapat dilakukan saat Imlek. Kalian penasaran kan? Oke, sumbernya saya dapat dari internet. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian kasih saya like dan di subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video setiap hari. Oke, yang pertama, tidak boleh membersihkan rumah. Salah satu pantangan saat Imlek yang harus dihindari adalah menyapu atau membersihkan rumah. Pasalnya, membersihkan rumah atau membuang sampah diasosiasikan atau diartikan dengan menyapu kemakmuran dan keberuntungan. Oleh karena itu, banyak orang yang menyambut tahun baru Imlek akan membersihkan rumah mereka sehari sebelum merayakan tahun baru. Untuk menghindari aktivitas ini, semua alat pembersih seperti sapu, alat pel, kemoceng, dan yang lain-lain disembunyikan sebelum tahun baru Imlek. Hal ini karena keberadaan alat-alat pembersih rumah bisa menyapu kemakmuran seseorang. Jadi gitu ya teman-teman, alasannya mengapa tidak boleh membersihkan rumah di saat Imlek. Oke, kalian sudah bisa mengerti dan juga sudah paham ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Tidak boleh keramas. Pantangan saat Imlek yang tidak boleh dilakukan adalah keramas. Mencuci rambut tidak diperbolehkan saat hari pertama tahun baru Imlek. Dalam bahasa Mandarin, rambut memiliki pengucapan serupa dengan kata fah yang berarti menjadi gaya. Sehingga aktivitas mencuci rambut saat tahun baru Imlek diartikan dapat membersihkan keberuntungan. Oke, jadi saya juga baru mengerti ya teman-teman. Kalian juga yang tidak merayakan Imlek juga baru mengerti. Oke, kita lanjut. Selain itu, mencuci baju juga menjadi salah satu pantangan saat Imlek. Aktivitas ini tidak boleh dilakukan pada hari pertama dan kedua tahun baru. Pasalnya dua hari tersebut dianggap sebagai ulang tahun Shin Shen atau dewa air. Oke, jadi kalian sudah tahu mengapa tidak boleh keramas di saat Imlek. Oke teman-teman, kita lanjut yang ketiga. Tidak boleh pakai baju warna hitam dan putih. Pantangan saat Imlek yang berikutnya adalah tidak boleh memakai baju warna hitam dan putih. Hal ini tidak diperbolehkan karena kedua warna tersebut dapat diartikan dengan kabar duka atau kegiatan melayat, sehingga dianjurkan untuk tidak memakai kedua warna tersebut saat perayaan Imlek. Tuh teman-teman, jadi kalian sudah paham mengapa kalau setiap hari Imlek ya, setiap tahun baru Imlek kalian melihat banyak sekali orang-orang yang merayakan Imlek menggunakan baju warna merah cerah ya, karena memang diartikan sebagai pertanda keberuntungan bagi mereka teman-teman. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Tidak boleh meminjam dan menagih utang. Wow, kenapa ya? Saya juga penasaran, kita langsung saja bahas bersama-sama. Perayaan Imlek harus dirayakan dengan sukacita. Oleh karenanya, kebiasaan meminjam dan menagih utang tidak diperbolehkan. Dengan begitu memungkinkan setiap orang untuk merayakannya tanpa rasa khawatir. Di sisi lain, menuntut pembayaran utang dianggap akan membawa nasib buruk bagi kedua belah pihak, sehingga kegiatan meminjam atau menagih utang sebaiknya tidak dilakukan selama perayaan Imlek.
Oh gitu ternyata alasannya ya teman-teman. Jadi saya juga baru paham. Oke, saya juga menjadi lebih lebih tahu kenapa pantangan tersebut tidak dapat dilakukannya. Hal-hal itu tidak dapat dilakukan saat Imlek, ternyata ini alasannya. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima ya. Yang kelima kayaknya teman-teman. Iya yang kelima. Oke, kita lanjut yang kelima. Tidak boleh minum obat dan tidak boleh ke rumah sakit. Kenapa? Kalian juga pasti bertanya kepada saya, kenapa bang? Kenapa kak? Kita langsung saja membahasnya. Oke, kalian klik dulu tombol like, komen di bawah ya, dan di subscribe. Oke, tidak boleh minum obat atau ke rumah sakit menjadi salah satu pantangan saat Imlek. Mengunjungi dokter atau menjalani operasi selama perayaan Imlek tidak diperbolehkan di hari pertama Imlek. Ada alasannya teman-teman. Dengar ya. Alasannya sebab hal ini dipercaya bisa menjadi pertanda akan sakit selama sepanjang tahun itu. Oh iya teman-teman, bukan besok. Hari ini merupakan tahun baru Imlek, Jumat 12 Januari 2021. Tahun sionya itu kalau nggak salah kerbau logam ya teman-teman. Kalau saya salah, kalian bisa membantu saya dengan di kolom komentar menjawabnya ya. Yang saya tahu sionya sio kerbau logam. Tuh teman-teman, jadi kerbau logam. Oke, di tahun lalu di channel saya juga sudah pernah saya membahas 12 sio dalam sejarah atau dalam perayaan tahun baru Imlek. Jadi kalau kalian ingin mengetahuinya, kalian bisa nengok video yang setahun yang lalu. Oke teman-teman. Jadi di video saya yang setahun yang lalu juga saya tadi sudah bilang saya membahas tentang 12 sio yang dipercaya bisa membawa keberuntungan di setiap tahunnya. Oke, kalau kalian juga ingin menonton, kalian suruh saya mencari videonya, saya pin atau saya copy link videonya di deskripsi video ini. Jadi kalian lebih gampang untuk menemukan videonya teman-teman. Oke, kita lanjut yang ke-6 teman-teman. Tidak boleh memberi hadiah. Kenapa ya tidak boleh memberikan hadiah di tahun baru Imlek? Padahal di tahun itu merupakan, saya pikir teman-teman di saat Imlek bisa memberikan hadiah, ternyata bukannya teman-teman. Lain memberikan hadiah, lain memberikan ampau. Kalian pasti tahu ya, ampau dengan amplop yang berwarna merah dengan berbagai hiasan ya. Oke, kita akan lanjut yang ke-6 tadi. Mengapa tidak boleh memberikan hadiah di saat Imlek? Ada beberapa benda yang tabu atau tidak dapat diberikan saat Imlek, seperti memberi jam, dan payung. Dalam bahasa Mandarin, memberi jam memiliki pengucapan yang serupa dengan melayat. Selain itu, Anda juga tidak diperbolehkan untuk memberi payung. Padahal payung kan bisa digunakan saat hujan datang ya teman-teman. Kenapa tidak boleh diberikan payung? Karena tidak dapat diperbolehkan untuk memberi payung. Pasalnya hal ini dipercaya dapat menarik roh-roh jahat yang bisa mengganggu. Oke, saya juga jadi mengerti teman-teman. Saya jadi lebih paham tentang hal-hal yang tidak dapat dilakukan saat Imlek. Oke. Ada satu lagi guys, ini yang ke-7. Pantangan atau hal yang tidak dapat dilakukan saat tahun baru Imlek. BTW baju saya nggak merah ya guys ya, jadi nggak sesuai dengan temanya gitu ya. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut yang ke-7. Tidak boleh berbicara kotor. Ya, itu bukan hal yang apa guys, memang itu kewajiban. Tidak boleh berbicara kotor guys, mau dimanapun itu, mau
saat perayaan apapun itu tidak boleh berbicara kotor ya teman-teman. Salah satu pantangan saat Imlek yang wajib dihindari adalah berbicara kotor. Berbicara kotor, oke. Mengucapkan kata-kata negatif selama perayaan Imlek dapat dianggap sebagai membawa sial, sehingga sangat dianjurkan untuk tidak bicara kotor saat perayaan Imlek. Oke teman-teman, itu 7 hal yang tidak dapat dilakukan saat Imlek. Gimana teman-teman semua, jadi lebih mengerti ya, lebih paham mengapa tidak boleh hal-hal tersebut dilakukan. Sudah juga saya bahas di video ini. Gimana? Kalau kalian suka dengan video ini, kalian kasih saya like dan di subscribe. Ya, saya juga masih mau mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek buat teman-teman semua yang merayakannya. Gongsi Facai. Oke, saya Ruben Gopasla Agustin Tambunan pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya yang lebih seru daripada ini besok. Sampai jumpa dan selamat merayakan Tahun Baru Imlek dengan sukacita. Sampai jumpa besok. Dadah guys. Terima kasih.